Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, kita memasuki video yang ke-10 dari sebuah pelajaran dengan judul Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Saudara, judul kecil yang hari ini kita mau pelajari adalah Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus Tuhan katakan demikian, dan kita mau baca ayatnya dari Yohanes pasal 14. Saya bacakan mulai ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak pembicara menafsirkan ayat yang ke-6 ini. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada begitu banyak pembicara menafsirkan bahwa tidak ada orang bisa selamat jika tidak Kristen atau Katolik. Karena keselamatan hanya ada satu di dalam nama Yesus. Saudara, saya setuju. Keselamatan tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang oleh karena namanya orang itu bisa selamat kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua orang percaya berkata amin. Saudara, tapi apakah benar ya bahwa di luar sana yang ada begitu banyak orang yang begitu baik, bahkan seringkali terkadang kita merasa kagum atas mereka, atas perbuatan mereka, kita menaruh hormat kepada orang-orang tertentu. Apakah benar karena mereka bukan orang Kristen, bukan orang Katolik, mungkin mereka tidak mengenal Kristus itu seperti apa, dan lain sebagainya, apakah memang kelak mereka tidak diselamatkan? Saudara, saya akan lebih bijak lebih dulu. Yang pertama, urusan di sana ada atau tidak. Yang pertama dan terutama, saya tetap tunduk kepada firman Tuhan, karena yang namanya keselamatan adalah hak istimewa milik Tuhan semata-mata. Kalau Tuhan mau selamatkan orang-orang yang lain
Di luar Kristen dan Katolik, siapa yang bisa protes? Tentunya tidak ada satupun yang bisa protes. Kenapa? Karena keselamatan punyaku. Urusan aku mau berikan kepada siapa, kamu tidak usah ikut-ikut, itu urusanku. Kemudian yang kedua muncul sebuah pertanyaan, yaitu apakah benar bahwa Yesus itu Tuhan Sang Pencipta alam semesta? Kita pelajari video yang baru lalu. Di situ memang disebutkan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga kecuali daripada Dia yang dari surga turun ke bumi, yaitu anak manusia. Berarti kita tahu Yesus Tuhan bukan dari bumi, bukan dari dunia ini, tetapi Dia dari langit sana, dari atas, dari surga. Oleh karena itu Dia bisa naik ke surga karena Dia berasal dari surga yang sudah turun ke dunia, yaitu dengan sebutan sebagai anak manusia. Jika Dia sebagai Tuhan, berarti Dia adalah pencipta seluruh bangsa, pencipta langit bumi dan dengan segenap isinya. Pertanyaannya, kita mengenal Tuhan pencipta langit bumi dengan segenap isinya adalah Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha adil. Kalau ternyata setiap umat ciptaannya itu tidak diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan surga, apakah tidak ada manusia yang lain kemudian yang protes, Tuhan Yesus, di mana keadilanmu, di mana kasih-Mu? Saudara, kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah benar di dalam Alkitab ditulis bahwa Yesus yang adalah Tuhan itu adalah satu-satunya hakim yang nanti pada hari kiamat Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika pertanyaan itu semua kita nyatakan itu benar, Dia adalah hakimnya satu-satunya, kemudian Dia adalah Tuhan yang maha adil dan maha kasih, dan kemudian Dia juga adalah Allah Sang Pencipta langit dan bumi, saya yakin, saudara, saya yakin Dia akan menghakimi semua bangsa ini dengan kemahakuasaannya dan dengan kemahaadilannya. Sehingga saya tetap berpegang teguh bahwa penghakiman adalah hak Tuhan semata-mata, urusan di luar kekristenan, di luar orang Katolik. Mereka yang tidak mengenal nama Tuhan Yesus itu akan diselamatkan 100% urusan Tuhan, bukan urusan kita. Tetapi yang jelas, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 6, khususnya ayat 6, di mana Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya adalah jalan yang kita lewati, yang benar, yang menuntun kepada kita, kepada hidup yang kekal, yaitu lewat Yesus dan ajarannya. Lewat Yesus Tuhan, nama yang berkuasa, dan firman-Nya yang saudara dan saya lakukan di dalam hidup sehari-hari, sehingga ketika kita melakukan firman Tuhan itu tadi, firman Tuhan ini menuntun kepada kita menuju kepada hidup kekal yang disediakan oleh Kristus sebagai upah atas kesetiaan saudara dan saya. Saudara, dikatakan lewat Alkitab, suatu hari kelak nanti Tuhan Yesus datang, kemudian semua bangsa itu kumpul, saudara. Semua bangsa itu kumpul. Kita buka aja ya, nanti di Matius pasal 25 di penghakiman terakhir. Semua bangsa kumpul. Otomatis, saudara, artinya apa? Semua bangsa kumpul karena Dia datang itu menjadi hakim atas semua manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, semuanya akan menghadap kepada Dia. Sehingga arti sesungguhnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup adalah siapapun engkau orangnya,
apapun warna kulitmu, apapun agama dan keyakinanmu, sadarlah, karena yang ditetapkan oleh Tuhan Sang Pencipta langit bumi dengan segenap isinya, hakimnya adalah Yesus Kristus Tuhan. Maka semua orang, berbagai macam kulit, berbagai macam keyakinan akan datang menghadap kepada Dia, dan Dialah yang berhak menentukan antara neraka dan surga masing-masing pribadi manusia. Sehingga keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Ya dan amin. Saudara, ketika orang mati, Alkitab kita terdiri dari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apa yang ada di Perjanjian Lama selalu bernubuat tentang Yesus. Para nabi dari keturunan Israel, dari keturunan Yakub, semua nabi di sini selalu bernubuat tentang Yesus Sang Mesias. Saudara, dan apa yang dinubuatkan seringkali digenapi lewat jati diri Kristus. Saudara, lihat Hosea pasal yang ke-6. Hosea pasal yang ke-6 ayatnya yang kedua berkata demikian. Ia akan menghidupkan kita. Kita berarti banyak, yaitu seluruh umat manusia. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Sesudah 2 hari. Hari keberapa? Kita melanjutkan. Pada hari yang ketiga, Ia, huruf besar, berarti Tuhan, akan membangkitkan kita yang mati dihidupkan kembali, dan kita akan hidup di hadapannya, huruf besar. Saudara, berarti setiap manusia ketika mati, rohnya kembali kepada Tuhan, hari ketiga dari hitungan pertama kali hari itu mati, orang ini secara roh akan hidup di hadapan Tuhan, bertatapan muka dengan Yesus Kristus Tuhan. Kemudian peristiwa ini digenapi lewat jati diri Kristus. Yesus yang adalah Tuhan mati pada hari Jumat. Jumat hitung 1. Sabtu hari kedua. Minggu hari ketiga. Sama seperti dia katakan, anak manusia akan mati di atas kayu salib oleh karena orang-orang berdosa. Dan pada hari yang ketiga, dia akan dibangkitkan oleh Bapaknya, yaitu pada hari Minggu. Nubuatan di Perjanjian Lama digenapi di dalam kehidupan Kristus. Saudara, untuk apa? Ternyata di dalam 2 Korintus pasal 5, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Berarti ketika kita berhadapan muka dengan Kristus, kita mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita semasa kita hidup. Saudara, sekarang kita lihat Matius pasal 25 tadi. Saudara, Matius pasal 25 mulai ayat 31 sampai dengan 36. Apabila Anak Manusia datang, judulnya adalah penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat-malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing
kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saya loncat ke ayat ke-40, ketika semua orang bertanya, Raja kapan keadaan itu engkau alami? Maka raja itu dan ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang daripada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Siapa orang yang diselamatkan? Adalah orang yang ketika dia hidup dengan hartanya, dengan apa yang mereka miliki, ketika ada begitu banyak orang miskin, orang sakit, orang lemah dan lain sebagainya, mereka adalah orang yang mau berbagi kasih kepada mereka, termasuk mereka yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, salah seorang saudaraku yang paling hina ini, yang engkau tidak pandang sekalipun, engkau sudah lakukan terhadap aku. Saudara, celakanya kebalikannya, ayat 41 sampai 43. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Mereka yang tidak melakukan inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, terkutuklah engkau karena engkau akan masuk ke dalam neraka. Saudara, akulah jalan dan kebenaran hidup, dan kebenaran dan hidup, itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang yang melakukan setiap perintah-perintahnya. Shalom, kita berjumpa pada video yang selanjutnya di program yang sama. Amin.